Nah, apresiasi yang lain itu produksi kata. Produksi kata. Ya, gimana? Kan ada yang misalkan seorang penulis nih, rajin penulis, baik itu dia nulis buku ataupun blogger, apakah mempengaruhi dia ketika berbicara atau ketika tes itu? Tetap ada pengaruh. Tetap ada pengaruh. Tetapi kan begini, ada orang yang cepat berpikir untuk berbicara, ada orang yang cepat berpikir untuk menulis. Berbeda, ya. Tapi pada prinsipnya, kalau menulis itu jauh lebih cepat bisa dipelajari karena langsung eksekusi dengan tangan, karena tangan kita ada problem, cuma mengetik saja. Tetapi kalau public speaking agak berbeda. Anda boleh cepat dalam mengeluarkan sebuah kata atau kumpulan kata atau solusi, tetapi Anda masih kena sebuah syarat lagi. Mampukah Anda mengemas cara Anda penyampaian? Ya, itu komunikasinya ya. Di situ ada olah vokal, di situ ada gesture, di situ ada mimik, di situ ada body language, ya, ada gerak, di situ ada persuasif, ada cara, banyak, ya, banyak. Belum lagi kita berbicara tentang visual aid, nah, harus ada tambahan alat-alat, nah, seterusnya persuasif seperti itu, sehingga dibutuhkan banyak latihan. Tapi tetap standarnya 80 tuh Om. Nah, yang kembali tadi standarnya 80. Oh enggak, lebih. Nah, kalau mau lebih dari 80 silakan. Tapi kan tadi standar minimal. Standar minimal itu enggak boleh, bukan artinya pas harus 80 kan gitu. Lebih aja jadi masalah. Bagus gitu. malah ya. Bagus. Iya. Oke. Nah, sekarang kita pindah kepada latihan apresiasi bentuk lain, yaitu produksi kata. Ya, produksi kata ini bisa latihan sendiri, bisa latihan sendiri, ya. Bagaimana cara berlatihnya? Jadi kita harus menyebut kata, ya, memproduksi kata yang tidak bersambung. Biasanya kan kita kalau ngobrol tuh nyambung terus, ya, nyambung terus, ya. Itulah akhirnya otak kita bekerjanya secara linear saja. Kita sulit memiliki frame-frame lain ketika berbicara, atau istilah orang di luar reframing. Ya, sulit memiliki cabang-cabang pikir. Kita sulit berpikir secara kognisi, ya. Kognitif yang berakar, ya, gitu. Nah, kalau kita latihan produksi kata, yang kita istilahkan adalah, Om Bagus istilahkan adalah produksi kata satu matriks. Matriks apa tuh Om? Artinya gini, satu matriks itu adalah satu bagian daripada kumpulan yang sama. Contoh, kalau kita berbicara kumpulan warna, berarti matriksnya kita ambil satu, ya kuning, ya hijau, ya biru, itu satu matriks. Tapi kalau kita kita latihan produksi kata, kita cuma boleh menyebut satu di antara sekian kumpulan dimensi. Jadi satu dimensi itu ada kumpulan metrik-metriknya, kan? Misalnya gini, warna. Nah, metrik-metriknya kan hijau dan seterusnya, ya kan? Rumah sakit, metrik-metriknya itu infus, ruang operasi dan seterusnya, ya. Seperti itu. Nah, tetapi cara kita latihan, mata harus tertutup. Ada kaitannya kalau mata tertutup dan mata terbuka? Ada, karena kapan mata itu terbuka, kita terbantu oleh visual, ya kan, sehingga Anda mampu, ya, cukup ngomongin gini, gelas, komputer, buku, cepat. Tetapi ketika kita menutup mata, otak kita itu bekerja sendiri. Ada batas produksinya minimal berapa kata? Nah, gini, di dalam kita latihan produksi kata, mata harus tertutup. Ya, pertama mata harus tertutup. Terus posisi duduk harus lurus. Ya, harus lurus, tangan ke bawah, kaki tidak boleh goyang-goyang, dan tidak boleh juga ada raut wajah yang berubah-ubah. Misalnya contoh gini, dia memproduksi kata. Misalnya dia berganti-gantian metrik, ya. Misalnya dia katakan pagar, langit, selokan, obeng. Ini nggak boleh, nggak boleh. Atau ada yang tersiksa gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu berarti terjadi cacat kerja pada produksi kata yang ada di otak. Cacat kerja. Ya, dia harus latihan rileks dengan mengatur nafas. Nah, standar disebut apresiatif apabila dia bisa mencapai 30 detik. Tanpa terputus itu. Tanpa terputus. Tapi kecepatannya seperti ini. Dan cara menjawabnya pun harus langsung, kata itu diucap dengan satu sebutan. Misalnya kasur, nah,
seperti itu. Jadi jangan kasur. Nah, itu Itu kan dua penyebutan. Iya. Ya sebenarnya kasur, ya kan? Atau tempat tidur, itu sudah berapa sebutan ya? Nggak boleh. Jadi dalam produksi kata ini kita harus disiplin dalam latihan. Nah ada kok, ada yang sampai 2 menit, ya ada yang sampai 4 menit per ya. Itu sudah sangat luar biasa. Artinya apa? Dia tidak akan pernah bisa berhenti berbicara karena berpindah-pindah. Tetapi tolong di dalam produksi kata ini, setiap kali kita latihan kita tidak boleh mensiasati. Banyak orang yang latihan ketika Bagus ngelatih, dia mensiasati. Nah, contohnya siasat gini, dia mau menggunakan matriks yang tersembunyi yang tidak dipahami orang. Tapi Bagus kan karena sudah pengalaman tahu, misalnya dia pakai kumpulan dimensi huruf A. Kita tidak sadar kalau kita tidak pernah bertanya, misalnya A, Ambon, ayam, asem, kan A semua itu, ya kan? Lalu kalau dia kehabisan dia pindah ke B, itu nggak boleh. Oh itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau ya. nggak sengaja kan? Kalau nggak sengaja sih nggak jadi masalah. Tapi kalau kita sadari ketika kita latihan, ya itu kita anggap gagal. Jadi kita harus pindah-pindah, ya. Habis ngomong kasur, kita ngomong obeng, habis ngomong obeng, kita pindah ke selang, habis dari selang. Dan setiap matriks ini tidak boleh bertemu. Misalnya dia habis ngomong selimut, tempat tidur, itu kan temennya. Itu dianggap gagal. Latihan lagi, mau lagi. Bantal, guling gitu. Apalagi bantal guling gitu. Atau gini, Bapak, Ibu, itu nggak boleh. Satu orang tua berarti. Nah, kalau meja sama makan, kalau dia pisah, dia gagal. Misalnya gini, meja, makan. Nah, ada kan meja makan? Itu gagal. Tapi kalau dia bilang, meja makan, berarti satu. Berarti nggak per kata ya, Om ya? Nggak per kata. Kan gini, per benda boleh. Benda boleh ya. Jadi, tapi kita sebut saja itu adalah kata. Nah, gitu tekniknya. Jadi cara memproduksi kata seperti itu. Ya silakan berlatih kalau biar tahu. Nah, biar pemirsa paham, Om Bagus ajak kalian untuk menyaksikan contoh yang akan kita saksikan bersama. Ya, di sini ada latihan tentang bagaimana memproduksi kata. Selamat menyaksikan. Hordeng, kopi, rantai, pesawat, kaos, alis, hutan, daun, awan, petani, sendal, gubuk, sekolah, Tanjung, perih, alergi, baut, odol, panci, air, pensil, burung, biru. Baik, cukup. Itulah tadi kata yang telah saya sebutkan. Berapa waktu yang telah saya lewatkan? Durasi 46 detik. Pemirsa, saya telah melewati durasi sebanyak 46 detik. Itu berarti saya telah melewati batas minimal standar, yaitu 30 detik. Terima kasih. Show you, baby. Show you what my car can do. Let me show you.